Kan konon katanya profesi tertua di dalam sejarah peradaban umat manusia adalah prostitut. Oh ya? Oh iya benar. Profesi tertua, nggak tahu ya bener apa enggak. Masa iya pas zaman prostitut belum ada tukang roti. Oh. Iya kan makanan dulu dong, Iya, masa iya, seks iya. dulu, makan dulu kan pasti kan. Betul. Iya ya, masa langsung tiba-tiba. Katanya kan yang paling tua adalah prostitut. Tapi orang suka jadi mikir gitu, Pak. Emang raja bukan profesi gitu, profesinya raja gitu. Kan kerjaannya dia memerintah. Bisnis kali jadinya yang Pelaku akhirnya bisnis pelaku gitu. bisnis kayaknya. Yang akhirnya tuh terjadi perputaran uang mungkin. Oh iya, itu lebih masuk. Tapi masa sih nggak ada tukang ngebangun rumah gitu, Kan lu kontraktor. gotong royong kan dulu kan. Iya sih. Tapi orang lupa sih itu apa sumbernya, tapi banyak, maksudnya sumbernya kredibel apa enggak, tapi orang banyak baca tulisan di Terselubung. buku. Ya, salah satunya terselubung dari situ. terselubung.blogspot.com. Lagi SMA. Terselubung.blogspot.com itu. Hmm, Dulu apa banyak lagi ya? tahu. Wow gitu kan pasti awalnya. Enggak, pasti 12 Nah, atau angka dulu. Kalau wow masih ini apa yang di film deh? Yang di Trans TV deh? On the spot. On the spot. 7 mahasiswa belum lulus versi on the spot. Nah, Iya benar. atau 7 mahasiswa STBA dengan hutang SKS terbanyak versi on the spot. Nomor 1. Nomor 2 aing. Anjir, orang dulu 41 mata kuliah, Cok, bukan 41 SKS. Ngeberesinnya gitu. Iya. Wah, Keren tapi Kang Maldi. gila capek, Mantap, nggak mau mantap. lagi. Nggak apa-apa. Enggak, soalnya Kok nggak apa-apa? dipikir-pikir kuliah tuh gampang. Iya sebenarnya. Bukan masalah membayar atau enggak. Mana cuma tinggal masuk kelas, kerjain tugas, ujian, udah gitu aja gitu. Nah, pala itu tantangannya di saat kita dikasih mudah, kita malah malah mempermudah sampai akhirnya nggak selesai. Dianggap enteng gitu. Dianggap enteng, gampang lah ini beres mah jadinya. gitu. Heeh. Iya, jangan-jangan gitu. Nah, itu juga terjadi tuh. Menganggap enteng tuh dalam berbagai macam konteks di hidup tuh begitu. Iya memang, nah, kayak gitu. Kayak ini aja kayak waktu orang dulu kuliah, orang ngerasa orang pilih itu karena orang rasa orang bisa Bisa lulus. cepat gitu karena gampang lah gitu. Taunya emang dikasih yang Repot. bukan jarang kalau ada tugasnya juga kayaknya bisa orang kerjain hari itu juga beres gitu apa segala macam. Nah karena orang ngegampangin, Iya, betul. selesai gitu. Nggak beres gitu. Jadi ada tugas nih. Tugasnya gampang ini, mabok dulu kali ya sama anak-anak. Orang nggak kesana. Iya sih, mana dulu. Enggak sih, enggak ke situ. Nggak ke situ, lebih ke Science Club kan gitu namanya. Science Club. Science Club. Iya. Hey Belum teman-teman. Lupa belum nih. Kasihkan nongkrong. Kita kalau udah nongkrong Garuk-garuk nih saking. Kan orang di rumah pelihara kelabang ya. Di rumah orang tuh. kenapa sih aneh-aneh gitu Enggak, ini mana harus tahu. Jadi kelabang itu sebetulnya hewan yang sangat penyayang. Benar, anjing. Ya udah, cuma kan orang nggak dapat feel jadi orang nggak Iya kan, tahu. dia tuh satu penyayang, nomor 2 dia tuh sangat bersih. Jadi dia kalau di lingkungan yang kan ada tuh kayak cucunguk, dia bisa hidup di lingkungan yang terjorok sekalipun dia bisa hidup. Ya. Kelabang mah enggak, mati pasti. Oh jadi dia harus Yang higienis, bersih gitu. bersih. Terus kalau makan dipeluk. Iya. Iya kan, kakinya banyak kan. Oh, Dia kan kirain orang dia nggak mau bagi-bagi sama orang. Ya pasti nggak akan bagi-bagi. Terus apa namanya? Protektif banget. Dan dia tuh hewan yang sangat pemalu. Jadi kalau ada lihat keluar kelabang nyamperin maneh itu Berarti dia lagi mau bonding. Enggak, dia team building. kayaknya ada sesuatu gitu yang mesti diobrolin sama. Itu maksudnya ngapain? Gak, soalnya cenderung akan menghindari manusia. Kelabang tuh. Kelabang tuh. Dan kalau di rumah mana ada kelabang pasti nggak ada kecoa. Karena dia Pest control. Oh, oke. Jadi cuman karena bentuknya ya iya, begitulah zizai ya gitu bentuknya kan, gitu ya. zizai. Jadinya pertama-tama orang juga kelabang gitu, terus tapi jadi penasaran, akhirnya orang pelihara.
not my type lah gitu ya. Tadinya gitu. Terus tapi ini binatang kok bisa survive jutaan tahun gitu. Tapi jadi ngecilin kalau pakai teorinya Darwin kan mestinya dia gede dulu kan, gede terus jadi kecil jadi leutik pisanan. Pakai dikuncir Kak Darwin? Enggak, Darwin Nunes itu. Ada lagi bapaknya temen orang namanya Darwin, gitu juga rambutnya. Genius banget. Iya gondrong gitu, sebagai mad scientist. Suka gitu. ngegolin tapi? Enggak. Kalau dia suka buang puntung rokok di mana aja. Gitu. Buang abunya kalau di rumah, ya tipikal itulah. Jadi kalau ngerokok nggak pernah pakai asbak gitu. Tapi ya, tung. Apa namanya, orang lihat Kang Maldi tuh kan suka melihara binatang. Ya. Iya dan lain-lain. Berarti suka dengan komitmen ya, berarti itu kan harus komit kan? Oh iya. Iyalah, masa. Ya itu maksudnya kan kayak. Masa gak suka komitmen? Ya ampun. Gak dulu. Terhadap binatang. Iya maksudnya emang nggak takut, kan banyak lagi kan kasarnya yang dipeliharanya. Nggak takut merasa kehilangan, atau kehilangan tuh pasti atau tuh gitu kasar di saat dia sakit atau apa kan banyak. Begitu, belajar menerima kehilangan. Anjay. Iya ini emang. Ya memang iya. Emang terhadap binatang. Belajar enggak, tapi kan ternyata pada apapun jadinya. Jadi kalau dia mati ya berarti memang udah waktunya. Terus berarti orang ada yang salah dengan cara orang memelihara mereka gitu. Jadi nyalahin diri sendiri. Iya. Oh ya? Nah orang ini jam 3 orang kudu ke psikolog orang. Kau gak boleh ketawa dong. Iya orang kayak ketawa. Nggak, soalnya gini, miara binatang tuh menurut orang menyenangkan karena jadi kayak timbal balik aja gitu. Sebetulnya mungkin mereka teh kalau di alamnya mungkin akan lebih seneng gitu. Iya. Tapi eta cara orang salah satu cara orang untuk memahami dunia gitu. Oh, lewat fauna ini. Ya, misalnya orang aquascape gitu. Oh, ternyata untuk bisa membuat aquascape yang sehat teh harus ada semua komponen yang ada dalam situ harus stabil. Oh, berarti tentang menjaga keseimbangan gitu. Iya benar. Ya sebetulnya mental para ikannya juga harus terjaga kan. Ya, suka begitu. Makanya memelihara binatang itu melihara kandangnya sebenarnya. Oke. Memelihara habitatnya gitu. Kalau habitatnya bersih, sehat, berarti binatangnya juga insya Allah sehat, kecuali dia memang ada kelainan dari lahir yang membuat dia nggak bisa bertahan lama. Berlaku juga berarti ya di manusia juga ya? Nah itu dia poin orang. Jadi di balik tubuh yang mensana incorpore sana kan gitu. Di balik tubuh yang sehat, di balik batu. Ada gajah di balik batu. Cara masukin gajah ke dalam kulkas. Aduh bentar lagi mau ketawa gitu. Cara masukin gajah ke dalam kulkas gimana? Buka kulkasnya, masukin gajahnya. Keluar, masukin freonnya. Masukin freon dulu. Nanti kalau enggak basi. Anjing orang kemarin nih rusak kulkas kan di rumah ibu orang. Orang selalu sedia makanan ikan tuh, makanan untuk binatang-binatang orang lah. Sedianya tuh enggak banyak yang memang olahan. Iya. Jadi sedianya tuh memang fresh lah gitu, yang makanan fresh. Busuk semua, Cok. Iya, kan kulkas aing bau bancet. Pasti buka freezernya, anjing bau bancet. Bau casut. Aduh. Tapi orang jadi ngelihat ke diri orang sendiri. Kenapa tuh? Ya perihal menjaga komitmen itu. Oke. Ya kan misalkan di saat kita piara binatang atau misalkan apa kan berarti kita harus mau komit, harus mau tanggung jawab, apa segala macam gitu. Akhirnya jadi berhati-hati untuk kira-kira apa yang bisa orang kontrol aja gitu. Iya. Kan kayak nggak mungkin tiba-tiba Kang Maldi juga tiba-tiba miara harimau gitu. Enggak kayaknya. Dia terlalu demanding gitu. Soalnya mamalia kan begitu. Kucing misalnya. Orang binatang yang orang pelihara bukan mamalia justru. Iya ya. Kebanyakan kan orang senengnya miaranya mamalia ya. Terus yang harus ada interaksinya, misalnya bisa dipeluk, orang nggak perlu, menurut orang cukup dilihat aja cukup buat orang. Itu udah cukup. Udah cukup, misalnya orang bisa lihat keindahannya dia nggak perlu ngomong, udah cukup. Kalau ngomong juga kaget. Iya benar. Jadi nggak ada physical touch gitu nggak? Ya orang pegang kelabang, orang physical touch dia gigit aja. Pernah lagi aing gigit di sini kan, panas tiris Cok, 3 hari Cok. Iya.
bengkak anjing. Urang kan mana ningali. Iya. Bengkak terus bekas taring apa tuh ya disebutnya ada bukan taring itu tuh. Taring babi. Nyapit gitu kan. Cok anjing lagi mau kasih makan. Ya itu makanya orang teh aduh melihat sebuah komitmen teh sebagai suatu hal yang orang aja belum yakin gitu bisa pegang komitmen itu terhadap apapun ya. Ya. Tapi di luar urusan komitmen juga karena ya nggak tahu meureun orang suka pelihara binatangnya yang memang orang memilih binatang yang untuk dipeliharanya teh bukan mamalia yang cute dan lucu gitu misalnya. Iya. Kucing misalnya gitu. Orang nggak ke situ. Orang lebih memelihara sesuatu atau seekor hewan yang memang orang-orang takut biasanya. Jadi ada perspektif lain buat orang kenapa orang-orang teh takut orang kok bisa menemukan eksesnya ya gitu. Ekses tuyul positifnya. coba. Hah? Tuyul. Oh, itu mah banyak benefit kalau itu mah. Ya kan itu orang-orang takut. Iya. Mostly takut. Tapi yang orang kan kalau untuk pemeliharanya kan jadi benefit ya. Iya benar. Dia jadi kaki tangan kan. Right fucking hand ini. Iya, cuman harus disusuin doang kan gitu. Iya, susunya sama pasangannya kan katanya begitu. Iya, Konon bener, katanya, orang juga nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya ini men, apa masalah perspektif kayak orang takut lihat kelabang gitu ya. Mengerikan apa tapi orang bisa dapat enggak kok ada itunya ada yang lainnya gitu misalnya gitu. Sama halnya dengan misalnya kenapa mana suka musik keras. Karena di dalam kalau ketika kita ngedengerin musik keras, orang harus nyari titik mana yang indahnya gitu. Di antara kekewasan itu teh. Oh, ada indahnya sebelah sininya nih. There is beauty in chaos. Yoi, Beauty and the Beast kan Beauty gitu. and the best. Wish you all the beauty sama wish you all the beast. Gitu. Walaupun ya tetap aja semua kan itu mah orang ya. Istri orang lebih aneh lagi malah. Kenapa? Dia lebih suka pelihara sesuatu yang bisa dia pegang tapi bukan kucing, bukan kan dia di rumah peliharaannya itu apa? Godzilla. Mantis. Aligator. Oh, mantis. Apa sih itu? Bukan pocong aja. Apa namanya? Congcorang. Bahasa Indonesianya apa ya? Belalang sembah. Belalang. Anjing. Iya, kan praying mantis kan disebut. Praying kan dia berdoa terus kan, berdoa terus praying mantis. Itu mana dia piara, disuapin sama dia kalau mau ngasih makan dikeluarin disuapin. Pegang. Enggak ada sih. Enggak ada bahkan. Ya kan mana kan sukanya pelihara masalah. Kesana lagi. Gak bisa ngomong. Iya, Bu. Enggak. Ya itu akhirnya karena ya salah nggak bisa juga yang bilang gitu. Ya, karena orang lagi piara masalah. Akhirnya orang nggak mau menambah dengan masalah-masalah ini orang di luar yang orang buat sendiri gini. Ya kan escape orang sih sebenarnya kalau mau gampangnya kenapa suka memelihara itu di luar komitmen apa ya hobi aja. Jadi misalnya orang senengnya main game, ya orang senengnya ngeliatin ikan-ikan itu gitu. Atau piaraan orang gitu. Itu kan bisa mati. Iya. Bisa hilang. Bisa diganti ya, hebat kan? maksud orang. Kan bisa diganti. Itu kan ada rasa yang nggak pernah bisa diganti. Ya ada sih. Beberapa orang awetin. Oh ya? Karena belum rela. Iya karena keren aja. kan orang kemarin lihat di TikTok ada yang orang lagi penasaran ini sekarang lagi penasaran apa patologis teh jadi bikin apa misalnya mana punya peliharaan kalau diawetin tapi tulangnya aja jadi nggak sama kulitnya jadi tulang weh hungkul gitu. Orang loba tulang rangu tuh di tukang. Loba orangnya pas zaman jualan ayam banyak banget tuh tulang ayam. Tapi maksudnya teh begini ya bentuknya kalau nggak pakai kulit gitu. Iya. Si kawannya si Juang tuh ternyata yang jago. Si kata siapa? Juang, kata Juang. Juang, hai. Asli. Kapan rambut kamu mau dicukur? Iya. Kapan kita nyanyi lagu Serana lagi? Ternyata kawannya si Juang, jago itu jago pisan. Jadi patologis. Jadi dia apa bahasa Inggrisnya mah articulating skeleton. Kan itunya aja udah metal banget skeleton. Artikulasi. Salah nggak ya? Orang jadi nggak punya
keingintahuan akan sesuatu gitu. Ya nggak salah. Tapi menurut mana kenapa jadi salah? Ya enggak ngelihat orang-orang gitu. Kayaknya di saat misalnya banyak keingintahuannya tinggi gitu. Menurut orang mana bukan nggak ada keingintahuan mana terbatas pada satu titik misalnya teh gitu. Dia udah makan apa belum misalnya gitu. Ya. Itu kan keingintahuan juga. Bener. Iya kan? Ilmu itu teh, ilmu memahami manusia yang lain. Kita emang cocok bener. Apa? Ya bukan. Ya iya itu sih. Enggak kan misalnya kan keingintahuan mana misalnya menamatkan level di RDR 2 gitu. Iya. Caranya gimana gitu. gitu. Ya ke situ mana arahnya kan. Berarti kan bukan berarti mana enggak punya rasa ingin tahu. Jadi misalnya terus udah gitu mungkin jadi berkembang kenapa ya karakter ini dibikinnya gitu. Apa yang dipikirkan oleh si yang membuat karakter ini? Nah, bisa gitu. Mungkin ya benar bisa gitu. Bisa jadi gitu. Mungkin orang nggak arahnya bukan ke yang itu tapi ke yang lain gitu. Kan maksudnya orang nggak percaya ada orang yang nggak pengen tahu gitu, nggak punya rasa keingintahuan karena salah satunya membuat manusia tetap hidup selain jantungnya jalan ya karena rasa ingin tahunya tinggi. Ya itu maksud orang gitu. Orang ya makanya ada yang salah gitu apalagi burnout aja. Anjing. Game PS kan itu burnout. Burnout bisa. Ya kayak apa? NFS itu. Need for Speed. Need for Speed Under Armour. Enggak sih kayaknya bukan itu deh, man. Iya. Maksudnya jadi ada kondisi psikologi tertentu enggak? Enggak ya. Menurut orang ya, enggak tahu kalau misalnya mana memang penasaran ya silakan cari tahu. Rasanya. Soalnya kalau ngomongin komitmen, aduh kenapa tuh komitmen? Gak ada. Nggak bridging aja itu mah udah. Tapi kok komitmen orang soalnya komitmen suka diafiliasikan ya sama urusan-urusan romantis aja. Nah, itu maksud orang. Enggak juga banyak. Iya, dia komit terhadap idenya supaya dia berusaha supaya idenya teh jadi gitu. Aku ingin menguasai dunia misalnya. Jika ya, si mau jojo gitu. Kita berdua gitu. Kita komit terus. Iya bikin beginian. Terus ada yang kayak kawan kita si Kidung komit mau jalan sampai Nepal kan waktu itu gitu. Wah itu berat tuh. Pakai pesawat aja berat apalagi pakai sepeda. Semoga bisa melanjutkan. Jalan pasti bisa. Pasti bisa. Kalau nggak bisa pasti nanti dilanjutkan idenya sama yang lain. Nggak apa-apa. Tapi maksudnya bener cek mana tadi. Karena orang selalu terkesima juga sama orang yang serius melakukan apa yang dia lagi lakukan gitu. Apa? Termasuk berak serius banget misalnya tuh. Perih. Gak maksudnya. Nggak orang teh suka aja gitu lihat orang yang kalau kerja teh serius gitu mukanya tuh. Karena kayaknya dia menumpukan tenaganya untuk apa yang dia lakukan hari itu gitu misalnya. Nu ngelas, mau kena api mukanya. Iya kan? Apa yang kamu diharapkan dari tukang kelas yang gak serius? Gerakan apa yang iya nggak maksudnya bisa aja yang cengengesan gitu kan. Enggak kan dia serius gitu. Atau yang main musik lah. Nah itu boleh gak apa-apa. Iya yang main musik. Kayak gini. Kita aja kena matahari itu otomatis kerung. Nyurang ya kerung. Itu di depan mata pasti gitu. Kan dia pakai kacamata kan. Ya tetap aja. Nggak tapi keren gitu loh. Orang kebayangnya kalau itu dibikin jadi sinematik gitunya, dibikin video sinematik gitu, panning kameranya gitu terus di zoom. Tukang kelas. Iya tukang kelas. Iya. Gitu. Kan ada apa tuh? Apa sih disebutnya apa sih itu? Bara api gitu kan ya, bara api kena mukanya mantul bara apinya. Keren ya. Ada sinematiknya ada tapi ASMR-nya doang. Ngek. 1 jam. Soalnya orang pernah nonton si ini yang di film Sido tuh ada mertuanya Mas Karyo tuh kan tukang kayu. Dia jadi mengerjakan pekerjaannya teh sambil nyanyi. Karena bisa kali. Enggak maksud orang teh jadi kurang jadi menghilangkan nilai estetiknya. Menurut orang gitu. Keduanya dia gitu aja serius gitu. Kena
pecahan kayu gitu Atau misalkan lagi malu gitu misalkan dik iya dar kerjanya malu-malu jadi disemputin gitu. Tuk 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 tuk. palu-malu Palu-malu. Ini bagus tuh jadi itu. Palu-malu. Karena toko adanya si Niko mah Palu Gada ya. palu gada Tolong dong. iyalah Kan toko kamu udah sukses. iya benar Ya enggak. ya gitulah Yang ngebengkel juga sama tuh. Orang seneng hobi motor kan, hobi motor, hobi mobil. iya, Kurang benar. komitmen apa, dimarahin istrinya, dimarahin pacarnya. Iya. Tapi apalagi kalau misalkan udah imajinasinya tinggi Iya pengen mobilnya enggak misalnya tingkat 3 ban motornya itu diganti laher, nah misalkan ban busa. dipakai masjid gitu kan mikirnya Aduh jatuh aja. cuma itu aja Dipakai kayak kubah masjid biar bisa jalan di gang pakai stang. gitulah Itu kan keren, men. iya keren makanya udah ya orang juga ya keren juga buat orang-orang yang bisa menjaga komitmennya pada satu hal karena pada akhirnya orang lihatnya gini sih bener tadi kayak kata Kang Maldi kalau misalnya kita pegang teguh tentang komitmen yang apa yang kita punya tapi Ya. misalnya ternyata bukan di sana ya nggak apa-apa itu pelajaran Nggak, tapi tahu bukan di sananya di mana? setelah jadi misalnya tuh gitu Pas jadi jelek misalnya gitu. misalnya gini kita macam-macam ya misalkan tadi komitmen teh nggak hanya romantika terus bisa juga Ya. tentang masalah passion misalnya tuh gitu Ya, ya. yang kayak gitu-gitu di saat misalkan kita udah ngejalanin 10 tahun atau 8 tahun terus ternyata Nggak jadi apa-apa. nggak jadi apa-apa gitu bukan berarti bukan berarti salah gitu selama ini tuh gitu Nggak cocok aja. nggak cocok aja atau mungkin lagi nge-adjust lagi ke komitmen yang lain gitu. Core-nya udah ada nih misalkan core-nya tuh udah ada misalkan misalkan ngomongin bisnis mana suka bisnis kopi. Ya. Tapi dimulainya tuh mana dengan usaha dengan bisnis apa aja Supaya mendukung si kopi itu. supaya mendukung pada akhirnya teh Oh, mengerucut pada satu hal yaitu misalnya kopi Kopi, gitu iya, misalkan iya. kayak gitu. Ya. Kita pacaran gitu. Supaya nanti bukan kita yang pacaran. Iya yang pacaran ngerti sama orang lain. anjing. Kita pacaran berdua supaya nanti bisa bertiga sama anaknya. Oh iya benar serius. Menghasilkan anak bertiga kan gitu maksudnya. Ya misalnya kayak dari SMP atau SMA lah SMA udah coba-coba pacaran terus gagal. Ntar tuh pasti tahu ujung-ujungnya tuh core-nya tuh oh ternyata selama ini tuh wanita seperti ini yang macam ini yang kesini pada akhirnya teh yang jadi haribaannya. Bisa jadi sih. Mungkin gitu. Jadi nggak apa-apa maksudnya teman-teman yang sekarang lagi ragu tentang satu hal tentang komitmen yang dia lagi pegang Tapi akan satu hal. ragu tuh kan memang fungsinya buat ngetes. Iya buat kan? buat Ngetes keyakinan. ngetes keyakinan gitu. Orang kalau nggak ragu aneh berarti. Ya, Terlalu pede, narsis. Narsism. Ya nggak apa-apa sih. gak apa-apa harus ada sedikit. Ya nggak tahu ya. Orang narsis nggak ya? Iya. Ya, kita kerjain ginian aja juga sebenarnya narsis orang. Iya, sedikit tapi kan kita balut dengan yang lain. Yang penting kan harus balance aja. Sama kayak orang naik panggung tapi malu-malu gini. Ya, jadi dia main gitarnya Main gitarnya nunduk gitu. Tek ke belakang. Suges. Kan maksudnya shoegaze teh karena si musisinya liatin sepatunya terus kan. Beneran. Shoegaze teh karena musisi yang lagi manggungnya lihat sepatu terus. Nunduk kan malu-malu gitu, Garage Malu-malu Rock, kucing. Radiohead gitu-gitu kan. Radio Mara. Radio Mara, Banyak kalah. K-Light, K-Light. bekas kantor orang dulu. Oke ya, kalau gitu teman-teman tentang komitmen isu ini anjay. Jadi komsu begini. Pokoknya begitu aja untuk episode sekarang. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe kita di semua platform kita. Kalau gitu kita pamit. Bye. Bye.